Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rafifah Salsabila akan memaparkan materi tentang dimensi sistem administrasi dan penyelenggaraan negara. Administrasi secara etimologi dalam bahasa Inggris yaitu administration, yang artinya mengelola dan menggerakkan. Adapun dalam bahasa Belanda yaitu administrati, yang berarti tata usaha atau manajemen dari kegiatan-kegiatan organisasi. Jadi, administrasi adalah kegiatan memberi bantuan dalam mengelola informasi, mengelola manusia, mengelola harta benda ke arah satu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Adapun administrasi negara menurut Edward yaitu suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga-tenaga, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. Kemudian selanjutnya unsur-unsur administrasi negara. Yang pertama, manusia. Manusia terdiri dari dua, pejabat kenegaraan atau pemerintahan dan masyarakat yang dilibatkan. Yang kedua, tujuan. Yang pertama itu mewujudkan kebijakan negara. Yang kedua, memecahkan masalah. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, melayani masyarakat. Dan unsur yang ketiga ada tugas. Maksudnya di sini kegiatan mencangkup semua sektor atau bidang. Yang keempat, kerjasama. Berbagi mekanisme dan cara seperti rencana, program, prosedur, briefing, rapat, dan lain-lain. Yang kelima ada sarana seperti dana, gedung kantor, perabotan, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. Kemudian masuk pada materi sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai dua definisi. Yang pertama itu arti luas. Sistem penyelenggaraan negara atau SPN yaitu sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam aspeknya. Kemudian arti sempit sistem penyelenggaraan pemerintah negara atau SPPN, keseluruhan sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan atau executive power dengan asas-asas pokok SPPN. Dengan memanfaatkan kemampuan jika SPN memanfaatkan aparatur negara dan seluruh rakyat, dan SPPN memanfaatkan pemerintah dan segenap aparatur pemerintah. Pemerintah yang dimaksud adalah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan aparatur pemerintah adalah ASN yang melakukan pelayanan. Adapun pemanfaatan yang lain seperti dana dan daya yang tersedia secara nasional. Yang kedua, demi tercapainya tujuan. Yang ketiga, demi terlaksananya tugas negara. Kesisteman SPN dan SPPN. Yang pertama itu manusia. Jika SPN, aparatur negara dan seluruh rakyat, dan SPPN, pejabat lembaga pemerintah eksekutif. Sistem kedua ada tujuan. Tujuan SPN dan SPPN sama. Yang pertama, melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang ketiga, tugas. Tugas SPN itu penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya. Jika SPPN, penyelenggaraan keseluruhan kekuasaan pemerintahan. Yang keempat, kerjasama. Yang pertama itu aparatur secara horizontal atau vertikal. Yang kedua, komponen dalam masyarakat. Yang ketiga, komponen aparatur negara dengan masyarakat. Yang keempat, sektor pemerintah atau negara dengan masyarakat. Dan sistem yang terakhir ada sarana, yaitu semua dana dan daya yang tersedia secara nasional atau baik milik pemerintah maupun milik masyarakat. Adapun etika negara yang sangat penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Etika yang kedua, penyelenggara negara, yaitu pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Etika yang ketiga, dalam rangka mewujudkan tujuan negara, diperlukan penyelenggara negara yang profesional dan beretika agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efisien dan efektif. Untuk mewujudkannya sendiri secara profesional itu setiap penyelenggara negara harus memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara negara sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Sedangkan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang beretika diperlukan pengaturan mengenai etika. Dan etika yang terakhir, pengaturan tersebut harus bersifat umum sehingga berlaku bagi setiap penyelenggara negara. Sekian pemaparan materi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.